Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Lestari. Saya dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 2. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi mikrotik fase 1, cara membuat aksesori, dan terakhir membuat password. Sebelumnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, ada kabel SRAM. Fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Kemudian ada mikrotik letterboard, dan yang selanjutnya ada adaptor, dan terakhir ada laptop sebagai sarannya. Itu otomatis sendiri ya, Mas? Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk memasaknya. Pertama, ambil adaptornya, lalu kita colokkan ke stop kontak. Kemudian kita nyalakan. Setelah itu colok di mikrotiknya seperti ini. Jika sudah, dia akan menyala. Jika sudah, ambil kabelan yang ada di PC, lalu colok ke ether pertama, ether 1 seperti ini. Kemudian kabel strike tadi, satu sisinya colokkan ke ether 2, dan satu lagi colokkan ke PC. Jika sudah, maka dia akan nyala seperti ini. Kemudian kita masuk ke aplikasi Winbox seperti ini. Kemudian kita klik di bawah MAC address, lalu kita connect. Jika sudah, kita ke sistem, lalu identity, kemudian kita ubah menjadi nama kita. Play, lalu oke. Kemudian kita ke sistem lagi, user, kemudian double klik, lalu kita klik password. Kita akan membuat password. Kita masukkan, kemudian oke, apply, lalu oke. Jika sudah, kita masuk ke menu interface. Kemudian pada ether 1 kita klik, lalu kita klik command yang kuning ini, kita isi dengan internet. Kemudian oke. Setelah itu di ether 2 kita isi juga dengan mengetik plan, lalu oke. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke menu IP, selanjutnya ke DNS. Pada server, kita klik panah bagian bawah, dia muncul. Lalu kita ketik 8.8.8.8. Kemudian di bagian bawahnya kita klik, kita masukkan 8.8.4.4 seperti ini. Kemudian apply, lalu oke. Kemudian kita kembali ke IP, selanjutnya DHCP client. Setelah itu klik plus, interface-nya kita ubah menjadi ether 1, apply, lalu oke. Jika sudah, kita ke IP lagi, kita ke address, kemudian kita akan mengisi IP address 192. Kemudian pada interface kita pilih ether 2, apply, lalu oke. Jika sudah, kita ke IP lagi, kita pilih DHCP server, lalu
kita akan meng-setup dengan mengklik DHCP setup. Kemudian server interface-nya kita ubah menjadi Ether 2. Kemudian kita next. Kemudian oke. Jika sudah, kita masuk ke IP, lalu pilih farewell, lalu klik NAT, kemudian plus. Selanjutnya pada bagian general, chain-nya kita ubah seperti ini. Lalu di bagian out interface kita klik panah, lalu kita ubah menjadi Ether 1. Jika sudah, kita ke action, kita ubah menjadi mesh secure. Jika sudah, apply, lalu oke. Jika sudah, kita akan ke menu new terminal. Jika tampilannya seperti ini, kita ketik N. Lalu kita akan mengeping dengan mengetik ping 8.8.8.8, lalu enter. Jika berhasil, dia akan TTL seperti di gambar. Jika sudah, kita ketik Windows R, kemudian CMD, lalu enter. Jika sudah, kita ketik ipconfig spasi /renew seperti ini, kemudian enter. Oh iya, jika kita mengeping, kita harus menggunakan jaringan terlebih dahulu ya guys. Enter. Kemudian kita ketik ipconfig spasi /renew, kemudian enter. Maka dia akan muncul IP yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya kita kembali ping 8.8.8.8, kemudian enter. Maka jika berhasil, dia akan muncul TTL seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke bagian access point. Pertama kita ke interface. Selanjutnya pada bagian WLAN 1 kita hidupkan dengan mencentang checklist biru. Lalu di bagian WLAN 1 kita double klik, lalu ke wireless, kemudian modenya kita ubah menjadi AP bridge, bandnya kita ubah menjadi ini, lalu frekuensinya kita ubah menjadi 2422. Kemudian pada SSID kita ubah menjadi nama kita. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian apply, lalu oke. Jika sudah, kita masuk ke menu IP, kemudian address. Kita akan memasukkan IP-nya dengan mengklik plus, lalu masukkan IP. Seperti ini. Lalu pada bagian interface kita buat WLAN 1, apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi. Kita klik DHCP server, kemudian kita akan men-setup. Kita klik DHCP setup. Ether ini server interface kita ubah menjadi WLAN 1. Kemudian kita next. Kemudian oke. Jika sudah, maka hasilnya akan merah seperti ini. Kemudian kita akan masuk dengan cara membuat hotspotnya. Pertama kita klik IP, kemudian hotspot. Setelah itu kita ke server, baru kita klik hotspot setup. Setelah itu
Ini kita ubah menjadi WLAN 1, lalu kita next, dan next. Pada bagian DNS name kita masukkan nama kita. Jangan lupa tambahkan .id. Jika sudah, kita next, kemudian oke. Jika sudah, kita ke server profile, kemudian kita double klik hotspot ini yang ada saat ini. Jika sudah, pada bagian radius kita aktifkan, kemudian apply, lalu oke. Jika sudah, kita ke menu radius, kemudian incoming. Setelah itu kita aktifkan, apply, kemudian oke. Jika sudah, di bagian radius tadi kita plus, lalu akan muncul seperti ini. Pada bagian login dan hotspot kita checklist. Jika sudah, kita akan memasukkan IP address sesuai dengan DHCP client yang tadi kita buat. Caranya kita masuk ke menu IP, DHCP client, kemudian di bagian ini kita bisa double klik, lalu ke bagian status, kemudian ini kita bisa copy saja, kemudian kita Ctrl V di sini. Setelah itu di bagian secret kita masukkan 1 sampai 8. Jika sudah, kita apply, kemudian oke. Jika sudah seperti ini, jika sudah, kita akan ke IP, kemudian hotspot, lalu ke bagian user. Jika sudah, kita klik plus, kemudian pada name user kita ubah menjadi A, dan bagian passwordnya kita klik A, kemudian apply, lalu oke. Lalu kita buat kembali plus, usernya kita ganti, tapi kita ganti dengan B, passwordnya juga B. Jika sudah, apply, kemudian oke. Jika sudah seperti ini, kita akan mencoba mengkonekkan apakah dia berhasil atau tidak dengan cara kita akan mencabut kabel pada Ether 2. Kemudian kita akan mengkonekkan ke jaringan yang tadi kita buat. Jika sudah seperti ini, di bagian username kita masukkan, kita ketik A, kemudian pada password kita ketik A juga, lalu kita connect. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, berarti kita berhasil ya guys. Jika sudah, kita kembali ke Winbox. Kemudian kita colok kembali kabel Ether 2 yang tadi kita cabut. Jika sudah masuk seperti ini, kita akan meresetnya dengan cara kita masuk ke menu sistem, kemudian reset configuration, kita aktifkan do not backup, kemudian reset configuration.